dugaan penggelapan mobil yang menyeret Della Puspita dan Kemil Zein tampaknya masih terus bergulir tanpa jeda. Bukannya mereda, cerita di balik kasus ini justru makin melebar dan menghadirkan lapisan-lapisan baru yang bikin publik ikut mengernyit penasaran. Belakangan, giliran Kemil Zein yang kembali jadi sorotan. Ia menjalani pemeriksaan lanjutan dan diminta mengurai secara detail bagaimana alur perpindahan mobil yang kini jadi sengketa itu bisa terjadi. Bukan sekadar formalitas, pemeriksaan ini disebut cukup mendalam. Menariknya, perjalanan mobil tersebut disebut tidak lurus-lurus saja. Dari tangan Kemil, kendaraan itu berpindah ke sosok bernama Acha, lalu kembali bergeser, hingga akhirnya berada di tangan Della Puspita dan sang suami, Arman. Di tengah upaya pengungkapan fakta itu, pernyataan dari pihak pelapor justru menambah panas suasana. Herwanto, kuasa hukum Kemil sendiri amat yakin dan menyebut bahwa unsur pidana dalam perkara ini sudah tampak jelas, bahkan dinilai tidak lagi menyisakan keraguan. Begitu di dalam kita tahu bahwa ada verifikasi ulang terkait data-data yang sudah kita sampaikan sebelumnya, baik itu pun berupa barang bukti, berupa chattingan yang dulu, karena mungkin pas pergantian penyidik kemarin itu ada beberapa yang senjata. Tetapi ini pasti kita pengen bukan ekspresinya mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan Sama seperti diulang dari awal. Jadi sampai sebagian itu udah lupa duluan. Untuk Pak Herwanto ingat sumpah lupa, saya udah 1 tahun lebih tiba-tiba diulang lagi itu kayak ngeriwan, sama aja kayak bukan hanya data yang ingat tapi sakit, pusingnya gitu, sedihnya itu akhirnya barengan gitu. Pertanyaan bukan dari awal semua ya Bang, dari proses kenapa mobil itu bisa sampai ke tangan Acha, kemudian dari Acha diserahkan ke Della dan Arman gitu, bukan dari awal semua. Kemarin itu beberapa kali kan mereka memang sempat dipanggil nih yang terlapor, baik terkait Acha, Arman dan Della. Nah kalau memang Acha kasusnya karena memang dia sudah ditahan di dalam, jadi mereka yang datangin dari pihak penyidik. Nah mereka menyampaikan, cuman kenapa prosesnya sampai ada verifikasi itu kita menganggapnya bahwa mungkin ada kekurangan data yang memang diperlukan gitu untuk mengambil keputusan-keputusan ya Bang. Ya. berapa? 10, tetapi itu diulang-ulang. Iya. Dari alur kejadian yang semakin terkuak, tensi konflik ini pun makin terasa memuncak saat sebuah bukti baru tiba-tiba mencuri perhatian. Bukan sembarang bukti, kali ini berupa percakapan yang diduga melibatkan Arman dan isinya sukses bikin situasi makin panas. Dalam chat tersebut, tersirat adanya rencana untuk melepas mobil yang tengah disengketakan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Tapi yang jadi sorotan, penawaran itu diduga dilakukan tanpa kelengkapan dokumen penting seperti BPKB. Melalui kuasa hukum mereka, Herwanto, langkah pun mulai diarahkan lebih serius. Tak tanggung-tanggung, pihak Kemil kini mendesak agar proses hukum segera ditingkatkan. Bahkan, 3 nama sekaligus, Della Puspita, Arman, dan Acha, didorong untuk segera ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Kenapa? Tadi saya berulang-ulang menyatakan kepada penyidik, dan tidak sedikit pun penyidik membantah apa yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama, saya bilang, kan sudah jelas Arman mengirimkan WA ke Acha bahwa dia katanya sudah memberikan mobil itu, dan dijawab sama si Acha dia belum menerima. Nah, pernyataan itu, ya percakapan itu dikirim ke Kemil. Kemil sampaikan ke Arman. Nah, Arman mengatakan jangan percaya sama si Acha, penipu itu. Padahal saat itu mobil ada di tangan dia. Saya bilang begini, Pak. Ada WA Arman ke Acha yang menyatakan bahwa 2 mobil itu dijual tanpa BPKB harganya 150 juta. Saya tanya tadi ke penyidik, Pak, kalau ada orang mau menjual mobil tanpa BPKB dan dia tahu bahwa mobil itu bukan pemilik orang yang menyerahkan,
itu kejahatan atau bukan. Nah, simpel aja saya bilang. Di tengah panasnya situasi yang belum juga mereda, pihak Kemil tampaknya mulai kehilangan kesabaran. Mereka tak ingin kasus ini terus menggantung tanpa kepastian yang jelas. Lewat kuasa hukumnya, Herwanto, dorongan pun dilayangkan secara tegas kepada Polda Metro Jaya. Ia meminta agar penyidik segera melakukan gelar perkara secara terbuka dan transparan. Bagi pihak Kemil, gelar perkara jadi kunci penting untuk menentukan arah kasus ke depannya. Nah, jadi seharusnya saya bilang sekarang ini Polda Metro sudah melakukan gelar perkara dan menentukan status hukumnya dari terlapor. Pantas nggak perkara ini naik dari penyelidikan meningkat menjadi penyidikan? Nah, kalau yang pantas, tetapkan orang ini jadi tersangka. Ya mudah-mudahan, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kami membuat laporan, berarti kami sudah meyakini bahwa ada peristiwa tindak pidana dugaan penggelapan. Nah, harapan saya ke depan, mudah-mudahan Polda Metro segera gelar perkara dan tentukan status hukumnya dari 3 terlapor. Di tengah tekanan yang datang silih berganti, Kemil Zein ternyata tidak benar-benar sendiri. Ada sosok dari kalangan senior hiburan yang ikut angkat suara dan memberi semangat. Adalah Iis Dahlia, pedangdut yang sudah malang melintang di industri, yang menunjukkan dukungannya secara terbuka. Dukungan itu tentu jadi angin segar di tengah situasi yang penuh tekanan. Tapi sayangnya, rasa hanya tersebut tak bertahan lama. Seorang artis senior ya, Iis Dahlia, sudah menghubungi langsung, mobil anak gue katanya, balikin. Nah, kan juga jelas tuh. Jadi tadi fokusnya memang mobil itu sudah diserahkan ke Kemil. Ini membuktikan bahwa mobil itu benar punya Kemil. Ya, orang hukum manapun sudah tahu bahwa mobil itu mobil Kemil. Jadi udah clear lah. Bahkan tadi Kemil disuruh menyerahkan bukti penyerahan dari jaksa ke Kemil. Ini udah jelas lah. Tapi tadi memang sudah terfokus bahwa mobil itu ada, dugaan pelakunya ada, semuanya ada. Tadi komplit lah. Tanggal 6 Oktober tahun 2025. Dengan kondisi mengenaskan. Kenapa tuh, Bang? Waktu ngasih kan itu mobil baru banget ya, baru jalan 3 bulan sebelum serah terima, sebelum mobil itu jatuh ke tangan Aca. Mobil itu dalam kondisi grass lah kalau orang bilang ya, masih baru banget gitu, masih bahkan berplastik, tapi begitu dikembalikan ada baret-baretan yang menurut saya itu tadinya nggak ada. Di sisi lain, dari kisruh yang kian memanas ini, langkah Della Puspita justru menghadirkan nuansa yang berbeda. Bukan dengan pernyataan tegas atau bantahan terbuka, ia memilih cara yang lebih halus, namun tetap menyita perhatian. Saat publik menanti klarifikasi atau respons langsung atas tudingan dari Kemil Zein, Della justru terlihat mengambil jalur yang tak biasa. Aktris berusia 46 tahun itu mengunggah sebuah pesan bernada menyentuh melalui akun media sosial pribadinya. Ya Allah, jadikanlah anakku lebih beruntung dariku dalam segala hal. Berikan takdir terbaik untuknya. Selamatkanlah setiap langkahnya. Amin. Allahumma amin. Unggah Della Puspita. Aku disuruh jujur, aku udah jujur loh, apapun yang aku alami, aku udah berusaha seterbuka mungkin, se-wise mungkin, aku berusaha untuk tidak menahan bibir aku tuh sudah sebisa mungkin. Aku tuh nggak kepengen lo nyakitin orang, nggak pengen lo aku menghina orang, walaupun aku dibilang oh gila ya artis tua peot nggak laku segala macam. Pas aku bukannya bilang aku nggak sabar, aku pernah marah-marah ya. Tapi aku marah-marah bukan karena apa, karena aku ngerasa please sabar dulu, mama gue lagi sakit loh, bisa nggak sabar dulu, kita selesaikan yang kasus yang paling besar dulu gitu loh. Aca akan dipanggil
gitu. Kayaknya untuk itu kali ya, untuk menguatkan bener nggak gini-gini segala macem lah gitu. Kalau aku suami aku kan kemarin datang inisiatif ya, udah biar cepet. Tadinya tuh harusnya aku tuh dipanggil tanggal 25.